Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabihi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabihi hamdan yastajlibul marghub min ridaihi wa yasta'tiful makhzun min ataihi ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وآلائه وصلى الله على سيدنا محمد رسوله المصطفى ونبي المجتبى وعلى آله وإسراته الطيبين وعلى أصحابه wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin, dan kita masih berada di bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita dapat membaca apa yang telah ditinggalkan atau diwariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan berupa pemahaman dan berupa kemampuan untuk dapat mengamalkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Tentunya beliau juga mendapatkan warisan tersebut dari guru-guru mereka yang bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam kepada kasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua senantiasa konsisten menjadikan beliau uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qila li dhinnuni al-misri mata ya'lamu ar-rajulu annahu min safwatillahi ta'ala, yakni min khawasihi alladhina astafahumullahu ta'ala. Seorang ulama terkemuka di zamannya, seorang aulia Allah yang sangat terkenal, yaitu Zinnun al-Misri, ditanya kapan seseorang itu bisa mengetahui bahwasanya dia termasuk bagian dari orang yang dipilih oleh Allah atau pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni min khawasihi, yaitu orang-orang khusus, orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina istafahumullahu taala, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Zinnun al-Misri ini ditanya kapan atau bagaimana kita mau mengetahui bahwa seseorang itu atau bahwa dia itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Zinnun al-Misri berkata, qala yu'rafu dzalika bi arba'ati asya'a. Zinnun al-Misri berkata, bisa diketahui yang demikian itu dengan 4 perkara, yakni idza khala'ar rahata, yakni tarakar rahata. Seseorang dapat diketahui bahwa dia adalah termasuk bagian dari orang yang dikhususkan atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan atau melepaskan kenyamanan hidup. Nah, jadi dia memilih untuk berpayah-payah di dalam melaksanakan perintah Allah. Dia memilih untuk bersusah-susah di dalam meninggalkan larangan Allah. Dia tidak mau dalam keadaan nyaman, dalam keadaan enak, sedangkan kenyamanan, keenakannya itu adalah sesuatu yang dapat mengundang murka Allah atau sesuatu yang mendurhakai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dia rela menanggalkan kesenangan, dia rela menanggalkan kebahagiaan demi dapat menjalankan dengan sekuat tenaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah, demi dapat meninggalkan dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang ada, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apabila ada tanda-tanda yang seperti ini, salah satunya pada diri seseorang, maka dia adalah bagian daripada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'ata minal mawjudi, yakni yu'ta minal qalilil ladzi indahu. Orang pilihan Allah yang kedua adalah orang yang senang memberi dari apa yang ada padanya. Walaupun yang ada padanya itu hanya sedikit, atau apa yang dia miliki hanya sedikit. Tetapi ketika dia melihat orang lain memerlukan apa yang dia miliki itu, membutuhkan apa yang dia miliki itu, walaupun yang dia miliki itu mungkin adalah miliknya yang terakhir, setelah itu dia tidak lagi memiliki apa yang telah dia miliki ini, tetap saja dia berikan. Dia senang memberikan apa yang ada padanya, walaupun dia hanya mempunyai sedikit. Nah, ini orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita berbeda daripada itu. Nah, kita ini kadang-kadang kalau sudah punya sedikit, teramat sangat berat ya untuk memberi. Nah, kalau kita punya banyak, lalu kita membagikan dengan orang-orang yang lain yang membutuhkan, atau sebagai hadiah kepada orang yang tidak membutuhkan, itu wajar. Karena kita punya banyak, kita berlebih. Tetapi orang yang dipilih atau orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia yang dia miliki hanya itu saja. Lalu dia melihat orang lain butuh yang dia miliki, tidak ada rasa berat. Bahkan dengan sukacita, dengan rasa gembira, dia segera membagikan apa yang dia miliki tersebut. Nah, ini karakter orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang dipilih oleh Allah untuk dekat, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang memiliki karakter yang demikian itu tadi. Kemudian orang yang memiliki karakter pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa ahabba suqutal manzilati. Yang ketiga adalah dia senang tidak memiliki kedudukan. Nah, dia jangankan untuk mengejar pangkat jabatan, kekuasaan, ingin punya keinginan di dalam hatinya untuk menjadi penguasa saja tidak. Punya keinginan di dalam hatinya untuk menjadi orang yang berpangkat atau berkedudukan di mata manusia saja tidak. Nah, berbeda sekali orang yang pada umumnya. Orang pada umumnya itu berebut untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Kadang-kadang kita melihat sikut sana, sikut sini. Terjadi perpecahan sana, perpecahan sini. Kemudian menjatuhkan sana dan sini, memfitnah sana dan sini. Hanya karena ingin mendapatkan jabatan. Tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan untuk memberikan sogokan, untuk memberikan janji-janji yang manis demi mendapatkan jabatan. Itu kebanyakan kita. Nah, tetapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli dengan pangkat dan jabatan itu. Jangankan dia untuk maju menginginkannya, ketika ditawarkan kepadanya saja
dia tidak mau. Ketika ditawarkan untuk jadi penguasa, dia tidak mau. Ketika ditawarkan untuk jadi orang yang berpangkat, dia tidak mau. Di dalam hatinya hanya sibuk mencari pangkat dan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya dia ingin mencari kedekatan, mencari keridhaan. Hanya keridhaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau dia mencari pangkat, jabatan, dia sibuk dengan hal yang seperti itu, bahkan tidak luput dia terjatuh kepada sesuatu yang zalim atau yang durhaka kepada Allah. Nah, maka hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan dia orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, wa ahabba suqutal manzilati, senang terjatuh atau senang tidak memiliki pangkat atau jabatan. Kemudian yang berikutnya, jenis atau karakter daripada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, wastawan indahul mahmadatu wal madzammatu. Sama saja menurutnya pujian maupun celaan. Sama saja menurutnya di sisinya pujian maupun hinaan. Jadi ketika ada orang yang memuji kepadanya, dia langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dia menyandarkan pujian itu kepada dirinya, karena dia sadar timbulnya pujian orang lain kepadanya tidak lain dan tidak bukan karena rasa senang, karena rasa istimewa yang dirasakan orang lain yang muncul daripadanya. Tidak ada keistimewaan, dia merasa dirinya tidak ada keistimewaan. Pada dirinya tidak ada keistimewaan, pada dirinya tidak ada kelebihan. Nah, ketika dia merasakan hal yang seperti itu, ada pujian dari orang lain kepadanya, maka dia langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika ada orang yang mencelanya, ketika ada orang yang memakinya, ketika ada orang yang merendahkannya, dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Orang lain melemparkan cacian, makian, kerendahan kepadanya, dia sadar boleh jadi itu adalah kesalahannya, kekurangannya, keluputannya, sehingga cacian orang lain itu dia tidak melihat cacian kebencian terhadapnya, tetapi cambuk bagi dirinya untuk menyadarkan dia supaya kesalahan, kekurangan, keluputan yang dia lakukan dapat dia perbaiki di masa yang akan datang. Nah, maka dia bersabar, maka dia bahagia, sama seperti bahagianya kepada Allah ketika dia dipuji. Begitu juga dia bahagia, dia tenang sebagaimana ketika dia dicela, sebagaimana dia bahagia dan tenang ketika dia dipuji. Karena dia menganggap baik pujian maupun celaan semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Nah, maka dia berbahagia dengan hal yang seperti itu. Nah, ini orang yang khusus, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kebanyakan orang-orang umum, orang-orang seperti kita ini, kalau dipuji terbang, ya, lupa daratan. Kalau kita dipuji melambung, lupa bahwa pujian tersebut adalah tidak diberikan kepada seseorang kecuali
ketika dia melakukan kebaikan. Dan dia lupa bahwa hakikat dari kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita ini, kebanyakan kita ini kalau sudah dicela orang, sudah dihina orang, sudah mulai tumbuh kotoran kebencian, tumbuh dendam, ya, tumbuh hasud di dalam hati kita. Sehingga kita tidak memutuskan tali silaturahim. Kita tidak bersegur sapa. Bahkan kita saling melemparkan cacian, makian, riba, fitnah. Kadang-kadang itu yang terjadi. Karena kenapa? Kita merasa ketika kita dicaci oleh orang lain, ya, kita direndahkan oleh orang lain, kita merasa dihina dan terhina. Sebab cacian, makian daripada orang lain terhadap kita. Padahal cacian dan makian orang itu tidak merubah. Kita tidak jadi hina sebab orang mencaci kita. Kita tidak menjadi rendah sebab orang merendahkan kita. Kita tidak menjadi tercela sebab orang mencela kita. Yang membuat kita rendah, yang membuat kita tercela, yang membuat kita hina itu adalah perbuatan kita. Perbuatan kita yang hina, yang rendah, yang tercela. Sehingga lewat mulut orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala sadarkan kita dengan celaan tersebut. Dan ketika kita dicela itu, ayo bangun. Bukan tertidur untuk membalas, bukan. Tetapi kita bangun sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu kesalahan. Perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ini orang yang menjadi pilihan Allah. Begitu karakter atau sikap orang yang ingin dipilih oleh Allah. Jadi tidak ada dendam, enak saja, enjoy saja hidupnya. Bahagia saja. Kamu mau semalaman, 2 malam, berbulan-bulan, berbuih mulut kamu untuk mencela saya, kita senang saja. Sebab celaanmu itu tidak membuat saya tercela. Hinaanmu itu tidak membuat saya terhina. Kamu mencaci, merendahkan saya, tidak membuat saya rendah. Memang membuat saya rendah adalah perbuatan saya. Yang membuat saya hina, terhina adalah perbuatan saya yang hina. Yang membuat saya tercela adalah perbuatan saya yang tercela. Bukan sebab kata-kata orang lain. Nah, jadi 4 karakter yang ditanyakan kepada Al-Imam Zinnun Al-Misri. Karakter orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang pilihan Allah. Yang pertama, mereka yang meninggalkan kesenangan. Yang kedua, mereka yang memberikan, yang senang memberi, yang senang berbagi terhadap sesama walaupun dia sendiri memiliki hanya sedikit. Kemudian yang ketiga, dialah orang yang ketiga adalah orang yang senang ketika dia tidak memiliki kedudukan dalam pandangan manusia. Dan yang keempat adalah orang yang sama saja ketika ada yang memuji dan yang mencela kepadanya. Sama saja bagi. Nah, mungkin ini sedikit yang ingin kami sampaikan, hanya sedikit sekali. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu kita pahami, mampu kita resapi, terlebih mampu untuk kita amalkan, sehingga memang apa yang diajarkan oleh seorang ulama yang sangat hebat, seorang kekasih Allah yaitu Zinnun Al-Misri ini, betul-betul kalau kita amalkan, betul-betul membawa kebahagiaan. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.